Halo, silakan cari posisi yang nyaman dan siapkan diri Anda untuk melakukan perjalanan ke batas terluar dunia yang kita kenal. Pernahkah Anda menatap langit malam dan bertanya-tanya, apa yang ada di sana di balik bintang terakhir yang terlihat? Apa yang tersembunyi di balik batas horizon peristiwa alam semesta kita? Kebanyakan dari kita membayangkan kekosongan tak terbatas, atau mungkin hanya kelanjutan dari hal yang sama, galaksi, bintang, dan nebula yang tersebar merata hingga tak terhingga. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa di ujung terluar kosmos yang kita amati, di tempat yang seharusnya seragam dan dapat diprediksi, para ilmuwan justru menemukan sesuatu yang begitu raksasa, sehingga keberadaannya meruntuhkan semua konsep fundamental kita tentang struktur alam semesta. Inilah sebuah struktur yang, menurut teori terbaik kita, seharusnya mustahil ada. Kuliah tidur malam ini didedikasikan khusus untuk monster kosmik ini. Kita akan melakukan perjalanan 10 miliar tahun cahaya dari bumi untuk melihat dinding besar Hercules Corona Borealis, sebuah anomali yang memaksa para astrofisikawan di seluruh dunia untuk meninjau kembali dasar-dasar kosmologi itu sendiri. Bersiaplah untuk mengetahui bagaimana penemuan luar biasa ini dibuat, mengapa penemuan ini mempertanyakan segala yang kita ketahui tentang alam semesta, dan teori fantastis apa yang mencoba menjelaskan sifatnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu pandangan ke kedalaman kosmos dapat mengubah segalanya. Sebelum kita menuju ke struktur paling misterius di alam semesta, mari kita petakan perjalanan kita. Kita perlu memahami dunia seperti apa yang kita tinggali, menurut pandangan ilmiah modern. Bayangkan alam semesta, ia sangat besar dan praktis tak terbayangkan. Namun, para ilmuwan memiliki satu prinsip yang sangat penting, yang membantu mereka bernavigasi. Prinsip ini disebut prinsip kosmologi. Kedengarannya rumit, tetapi intinya sederhana. Prinsip ini menyatakan bahwa jika Anda melihat alam semesta dalam skala yang cukup besar, ia akan terlihat kurang lebih sama ke segala arah dan di setiap titik. Artinya ia homogen dan isotropik. Tidak ada pusat khusus atau tepi yang menonjol. Kemanapun Anda pergi, hingga miliaran tahun cahaya, gambaran keseluruhannya akan tetap sama. Gugus galaksi yang dipisahkan oleh kekosongan besar. Bayangkan spons. Dari dekat, Anda melihat struktur kompleks berupa dinding dan lubang. Tetapi dari kejauhan, ia tampak seperti materi yang seragam. Para ilmuwan membayangkan alam semesta kita seperti ini pada skala terbesar. Ide ini merupakan landasan bagi hampir semua model kosmologi kita, termasuk teori ledakan besar. Dan untuk waktu yang lama, semua pengamatan membenarkan prinsip ini. Para astronom memang menemukan struktur raksasa, seperti super gugus galaksi yang membentuk jaring kosmik, tetapi dianggap ada batas ukuran. Batas ini, menurut perhitungan, adalah sekitar 1,2 miliar tahun cahaya. Struktur apapun yang lebih besar tidak akan punya waktu untuk terbentuk dalam 13,8 miliar tahun usia alam semesta. Ini adalah hukum yang tak tergoyahkan, batas yang belum pernah dilihat oleh pemikiran ilmiah. Dan di latar belakang inilah, di dunia yang didominasi oleh keteraturan dan homogenitas, muncul sang bintang utama kita, struktur yang keberadaannya menertawakan batas tersebut. Perjalanan kita menuju misteri terbesar jagat raya tidak diawali dengan teleskop canggih yang menembus kegelapan, melainkan dari peristiwa paling hebat dan paling terang di seluruh alam semesta, yang kita sebut dentuman gamma. Bayangkan sebuah bintang raksasa, jauh lebih masif dari matahari kita, yang kehabisan bahan bakarnya. Bintang itu runtuh di bawah gravitasinya sendiri, dan dalam sekejap mata, terjadi ledakan yang kekuatannya tak terbayangkan. Hanya dalam beberapa detik, energi yang dilepaskan setara dengan total energi yang dipancarkan matahari kita selama 10 miliar tahun, masa hidupnya. Semburan radiasi gamma yang menyilaukan ini menembus ruang angkasa, melakukan perjalanan miliaran tahun, hingga akhirnya mencapai detektor kita di bumi. Peristiwa yang disebut dentuman gamma ini adalah fenomena elektromagnetik paling terang yang pernah dikenal manusia. Saking dahsyatnya, kita bisa melihatnya dari batas terluar alam semesta yang teramati. Bagi para astronom, dentuman ini berfungsi layaknya suar atau mercusuar kosmik. Dengan mempelajarinya, kita bisa mengintip masa lalu, melihat kondisi alam semesta saat ia masih jauh lebih muda. Di awal tahun 2000-an, beberapa observatorium antariksa seperti satelit NASA Swift dan satelit Italia Belanda Bepo 6 tanpa henti memindai langit, mencatat kilatan-kilatan jauh ini.
Misi utama mereka adalah memahami asal-usul, penyebab dan konsekuensi dari dentuman itu sendiri. Namun, sekelompok astronom yang dipimpin oleh Istvan Horváth dari National University of Public Service di Budapest memutuskan untuk menggunakan data ini untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Ide mereka sederhana, tapi brilian. Jika dentuman gamma terjadi saat bintang masif mati dan bintang masif lahir di galaksi, maka dengan memetakan distribusi dentuman gamma, kita dapat memperoleh peta distribusi materi di bagian alam semesta yang paling jauh. Mereka mulai mengumpulkan data layaknya kartografer kosmik, menandai setiap kilatan pada peta langit 3 dimensi. Setiap dentuman gamma adalah titik yang menunjukkan keberadaan galaksi yang sangat jauh. Mereka berharap melihat apa yang diprediksi oleh prinsip kosmologis, distribusi titik yang seragam dan acak di seluruh kubah langit. Namun, seiring data terus terkumpul, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di satu area langit tertentu, ke arah rasi bintang Hercules dan Corona Borealis, titik-titik itu mulai menggumpal. Ini jelas bukan kebetulan acak. Dentuman-dentuman itu membentuk busur raksasa yang membentang di sebagian besar langit. Awalnya, tim tersebut bersikap skeptis. Mungkin ini hanya kesalahan data atau bias sistematis dari instrumen. Mereka menguji ulang perhitungan, menganalisis kinerja teleskop, mencari penyebab terestrial atau teknis yang mungkin menjelaskan anomali tersebut. Tetapi, semakin banyak data yang dianalisis, semakin jelaslah gambarannya. Anomali itu tidak menghilang. Sebaliknya, signifikansi statistiknya justru semakin kuat. Di sana, sekitar 10 miliar tahun cahaya dari kita, di alam semesta muda, terdapat sebuah gumpalan materi kolosal yang secara teori seharusnya tidak ada di tempat itu. Inilah pertanda awal sebuah penemuan yang kelak akan mengguncang fondasi kosmologi modern dan memaksa kita untuk mempertanyakan seberapa baik sebenarnya kita mengenal alam semesta kita sendiri. Jadi, apa sebenarnya yang berhasil diidentifikasi oleh tim Istvan Horváth dari peta semburan sinar gamma mereka? Coba bayangkan, Anda sedang melihat langit malam. Kelihatannya seperti sebuah kubah, padahal sebenarnya itu adalah jendela menuju ruang 3 dimensi, dan yang paling penting sebuah jendela ke masa lalu. Cahaya dari objek-objek yang sangat jauh membutuhkan waktu miliaran tahun untuk sampai kepada kita. Area yang menarik perhatian para ilmuwan mencakup hamparan langit yang sangat luas. Awalnya, ini hanya sekumpulan 14 semburan sinar gamma yang terletak pada jarak yang relatif seragam dari kita, sekitar 9 hingga 10 miliar tahun cahaya, dan semuanya terkumpul di satu wilayah. Analisis statistik kemudian mengungkapkan bahwa kemungkinan pengelompokan kebetulan seperti ini sangatlah tipis, bahkan kurang dari 1/100%. Temuan ini sudah cukup menarik, tetapi seberapa besar malapetaka ini bagi model kosmologi standar baru terungkap ketika para ilmuwan menghitung dimensi struktur tersebut. Panjangnya membentang kurang lebih 10 miliar tahun cahaya. Mari kita jeda sebentar untuk benar-benar memahami angka ini. Galaksi kita Bima Sakti, lebarnya hanya sekitar 100.000 tahun cahaya. Jarak ke galaksi besar terdekat, Andromeda, adalah 2,5 juta tahun cahaya. Struktur terbesar yang pernah kita ketahui sebelum ini, tembok besar Sloan, panjangnya sekitar 1,4 miliar tahun cahaya, dan itu sudah dicap sebagai raksasa. Namun, struktur baru ini hampir 7 kali lipat lebih besar. Struktur ini sedemikian masifnya, hingga cahaya butuh waktu 10 miliar tahun untuk menyeberanginya dari satu ujung ke ujung lain. Jangka waktu ini hampir sama dengan usia seluruh alam semesta, yakni 3,8 miliar tahun. Bahkan, seandainya Anda bisa melakukan perjalanan secepat cahaya dan memulai dari salah satu ujung struktur ini sejak momen Big Bang, Anda belum akan mencapai ujung lainnya hingga detik ini. Struktur ini memakan lebih dari 10% diameter seluruh alam semesta yang teramati. Bayangkan saja peta dunia. Sekarang bayangkan ada sebuah negara yang luasnya 1/10 dari total permukaan bumi. Ini bukan cuma sebuah negara besar. Ini adalah benua baru yang selama ini tidak pernah kita duga keberadaannya. Para peneliti menamai penemuan mereka tembok besar Hercules Corona Borealis, sesuai dengan nama rasi bintang tempat struktur ini terlihat. Secara harfiah, ini bukanlah tembok yang solid. Sebaliknya, ini adalah sejenis filamen raksasa dalam jaring kosmik, sebuah kompleks yang terikat oleh gravitasi. Terdiri dari gugus supergalaksi, gas, dan diduga juga materi gelap. Kita hanya bisa melihat titik-titik paling terangnya, yaitu galaksi tempat terjadinya semburan sinar gamma.
Namun, titik-titik ini, layaknya puncak gunung es, mengindikasikan adanya sesuatu yang jauh lebih masif dan luas, tersembunyi di kedalaman alam semesta. Penemuan struktur ini ibarat kisah para kartografer kuno yang menggambar naga di tepi peta dunia. Tiba-tiba mereka menemukan dunia baru di luar batas yang mereka yakini, sebuah dunia yang sama sekali tidak cocok dengan pemahaman mereka tentang geografi. Ini bukan hanya penambahan detail baru pada peta semesta. Ini adalah detail yang memaksa kita untuk membuang peta lama itu dan mulai menggambarnya dari nol, sambil bertanya-tanya, monster tak terbayangkan apalagi yang mungkin bersembunyi di samudra kosmik yang belum kita jelajahi. Mengapa keberadaan dinding besar Hercules Corona Borealis menjadi masalah yang begitu kolosal bagi ilmu pengetahuan? Untuk memahaminya, kita perlu kembali membahas prinsip kosmologi yang telah kita singgung sebelumnya. Prinsip homogenitas dan isotropi ini bukan sekadar ide filosofis yang indah. Ini adalah pondasi fundamental yang menopang seluruh bangunan kosmologi modern. Prinsip ini tertanam dalam persamaan teori relativitas umum Einstein yang menjelaskan evolusi alam semesta. Menurut persamaan ini dan teori dentuman besar Big Bang, alam semesta bermula dari keadaan yang sangat panas dan padat. Pada saat-saat awal, terdapat fluktuasi kuantum yang sangat kecil, yaitu perbedaan kepadatan pada skala mikroskopis. Seiring waktu, saat alam semesta meluas dan mendingin, gravitasi mulai memperkuat fluktuasi ini. Di area yang sedikit lebih padat, materi mulai berkumpul, membentuk cikal bakal galaksi dan gugusan di masa depan. Sementara di area yang kurang padat, terbentuklah kekosongan atau voids. Proses ini dapat diibaratkan seperti tetesan air yang menyatu pada kaca berembun, membentuk tetesan dan aliran yang lebih besar. Simulasi komputer berdasarkan model ini berhasil mereplikasi gambaran alam semesta yang kita amati, yaitu jaring kosmik yang terdiri dari filamen dan dinding, mengelilingi kekosongan raksasa. Namun, simulasi ini memiliki batas kritis. Kecepatan pertumbuhan struktur ini dibatasi oleh kecepatan cahaya dan laju ekspansi alam semesta. Secara fisik, selama 3,8 miliar tahun, tidak ada cukup waktu untuk membentuk struktur yang ukurannya melebihi sekitar 1,2 miliar tahun cahaya. Informasi mengenai tarikan gravitasi dari satu ujung struktur raksasa tidak akan sempat mencapai ujung yang lain untuk menyatukan mereka. Batas teoritis ini, yang dikenal sebagai the end of greatness, menyatakan bahwa pada skala yang melampaui batas ini, alam semesta harus menjadi mulus dan homogen, seperti potongan spons yang dilihat dari kejauhan. Sekarang, bayangkan dinding besar Hercules Corona Borealis dengan ukurannya yang mencapai 10 miliar tahun cahaya, tiba-tiba menerobos gambaran elegan ini. Ukurannya 7 hingga 8 kali lipat dari batas maksimum yang diizinkan secara teoritis. Ini sama saja dengan menemukan pohon setinggi 10 km atau hewan seberat 1.000.000 ton di bumi. Ini bukan hanya anomali, ini adalah pelanggaran langsung dan serius terhadap prinsip fundamental. Keberadaannya berarti bahwa pemahaman kita tentang bagaimana struktur terbentuk setelah dentuman besar salah secara mendasar, atau teori dentuman besar dan prinsip kosmologi, itu sendiri memerlukan revisi besar-besaran. Ini adalah tantangan yang dilemparkan kepada seluruh kosmologi modern. Jika dinding ini nyata, berarti ada atau telah ada proses-proses yang bekerja di alam semesta yang bahkan belum kita duga. Mungkin distribusi materi di awal alam semesta tidak sehomogen yang kita kira. Atau mungkin ada mekanisme eksotis yang memungkinkan struktur tumbuh jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Ini menimbulkan keraguan terhadap segalanya, mulai dari pemahaman kita tentang gravitasi hingga gagasan kita tentang detik-detik pertama setelah kelahiran alam semesta. Dinding besar ini bukan sekadar objek, melainkan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh alam semesta itu sendiri. Dan jawaban atas pertanyaan ini bisa mengubah pandangan kita tentang dunia secara fundamental. Menghadapi penemuan yang mengejutkan ini, komunitas ilmiah secara alamiah merespons dengan tingkat skeptisisme yang tinggi. Dalam dunia sains, klaim yang luar biasa menuntut bukti yang luar biasa pula. Gagasan mengenai keberadaan struktur yang membentang hingga 10 miliar tahun cahaya itu begitu radikal. Oleh karena itu, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menyingkirkan semua kemungkinan kesalahan dan mencari penjelasan alternatif yang kurang eksotis. Sumber keraguan utama berpusat pada metode pendeteksian. Perlu diingat, tembok besar ini tidak ditemukan melalui pengamatan galaksi secara langsung, melainkan dari distribusi semburan sinar gamma.
atau Gamma Ray Bursts, GRBS. Semburan sinar gamma adalah peristiwa langka dan acak. Kita hanya bisa melihat semburan yang terjadi pada galaksi yang berada tepat di garis pandang kita dan yang pancaran jet relativistiknya kebetulan mengarah tepat ke bumi. Ini berarti kita hanya menyaksikan sebagian kecil dari total seluruh semburan yang ada. Para kritikus berpendapat bahwa konsentrasi yang diamati mungkin hanyalah anomali statistik, sebuah kebetulan semata. Ada kemungkinan kita beruntung melihat beberapa semburan berkumpul dalam satu arah, padahal di area langit lain jumlahnya mungkin sama banyak, tetapi pancaran sinarnya luput dari pandangan kita. Ibaratnya seperti melihat kota di malam hari dari luar angkasa, dan kita melihat beberapa lampu sorot terang berkumpul di satu titik. Kita mungkin menduga itu adalah stadion besar, padahal bisa saja itu hanya beberapa papan reklam yang kebetulan ditempatkan secara berdekatan. Argumen penting lain dari para skeptis adalah kemungkinan adanya bias sistematis dalam pengamatan. Instrumen kita tidak sempurna. Teleskop ruang angkasa yang mencatat semburan sinar gamma memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap area langit yang berbeda pula. Bisa jadi, di arah konstelasi Hercules dan Corona Borealis, teleskop Swift entah mengapa lebih sensitif atau terpengaruh oleh semacam gangguan latar belakang, sehingga menyebabkan peningkatan palsu dalam jumlah peristiwa yang tercatat. Tentu saja, para ilmuwan yang membuat penemuan ini sudah memperhitungkan faktor-faktor tersebut dan melakukan uji statistik yang rumit untuk membuktikan bahwa hasil mereka bukanlah kebetulan atau kekeliruan. Mereka membagi langit menjadi beberapa zona, membandingkan distribusinya, dan menunjukkan bahwa konsentrasi semburan yang teramati secara statistik sangatlah signifikan. Namun, perdebatan tidak mereda. Beberapa ilmuwan bahkan berteori bahwa anggapan semburan sinar gamma sebagai indikator yang baik untuk distribusi materi mungkin terlalu dilebih-lebihkan. Mungkin saja, kondisi yang diperlukan untuk memicu ledakan dahsyat ini lebih sering terjadi pada jenis galaksi tertentu atau di wilayah dengan komposisi kimia spesifik. Faktor inilah, dan bukan kepadatan materi secara keseluruhan, yang menciptakan ilusi struktur tersebut. Perdebatan ilmiah ini masih berlangsung hingga hari ini. Tembok besar Hercules Corona Borealis berada di semacam limbo ilmiah, sebuah keadaan tanpa kepastian. Di satu sisi, ada data yang cukup meyakinkan yang mengarah pada keberadaannya. Namun di sisi lain, metode pendeteksiannya tidak 100% andal. Oleh karena itu, banyak ilmuwan memilih untuk mengambil posisi menunggu, menuntut konfirmasi melalui metode pengamatan lain, misalnya dengan pemindaian mendalam area langit tersebut untuk mencari galaksi itu sendiri, dan bukan hanya semburannya. Ini adalah proses yang normal dalam sains. Sebelum kita dapat menulis ulang buku-buku pelajaran, kita harus benar-benar yakin bahwa apa yang kita lihat bukanlah fata morgana. Justru penemuan-penemuan yang kontroversial dan membingungkan seperti inilah yang mendorong sains maju, memaksa kita mencari metode baru dan merumuskan teori baru. Mari kita anggap sejenak bahwa para skeptis salah dan tembok besar Hercules Corona Borealis benar-benar ada. Jika demikian, apa yang mungkin menciptakan raksasa kosmik ini? Kekuatan eksotis apa yang beraksi di alam semesta awal sehingga mampu menyatukan materi dalam jumlah kolosal yang melanggar semua hukum fisika yang kita kenal? Salah satu hipotesis yang paling menarik dan banyak diperdebatkan adalah teori senar kosmik. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke momen-momen awal setelah ledakan besar. Alam semesta saat itu luar biasa panas dan padat, serta menurut para fisikawan, berada dalam kondisi simetri tinggi. Seiring dengan meluas dan mendinginnya alam semesta, terjadi apa yang disebut transisi fase, mirip dengan cara air membeku menjadi es. Ketika air membeku, kristal es mulai tumbuh dari berbagai titik dan arah. Saat kristal-kristal yang tumbuh ini bertemu, di perbatasan tempat mereka bersentuhan, terbentuklah cacat atau retakan dalam struktur es tersebut. Teori ini memprediksi bahwa sesuatu yang serupa mungkin terjadi di alam semesta awal. Ketika alam semesta mendingin, berbagai medan yang meresapi ruang waktu mulai membeku ke dalam keadaan energi minimumnya. Jika medan-medan ini membeku secara berbeda di wilayah ruang angkasa yang berbeda, cacat akan muncul di perbatasan mereka. Cacat ini bukanlah retakan dalam arti konvensional, melainkan objek eksotis. Bergantung pada jenis transisi fase, bisa muncul cacat titik, seperti monopoli magnetik, cacat dua dimensi, seperti dinding domain, dan yang paling menarik bagi kita, cacat satu dimensi, yaitu senar kosmik. Senar kosmik adalah garis energi hipotetis yang sangat tipis, namun memiliki massa dan tegangan kolosal.
Senar ini dapat membentang jarak yang sangat jauh, bahkan mungkin melintasi seluruh alam semesta yang teramati. Ia lebih tipis dari proton, tetapi 1 cm dari senar ini bisa memiliki massa setara Gunung Everest. Senar-senar ini, jika benar ada, diperkirakan terbentuk pada detik pertama setelah ledakan besar dan bertahan hingga hari ini. Apa hubungannya dengan tembok besar kita? Hubungannya sangat langsung. Senar kosmik memiliki gaya gravitasi yang luar biasa besar. Mereka dapat bertindak sebagai semacam benih gravitasi. Saat melesat melalui alam semesta awal, senar ini akan menarik materi di sekitarnya, gas, debu, dan materi gelap, memaksanya menggumpal di sepanjang jalurnya. Selama miliaran tahun, untayan raksasa galaksi dan gugusannya bisa tumbuh di sepanjang senar purba ini, jauh melampaui ukuran yang diizinkan oleh model standar kosmologi. Jadi, tembok besar Hercules Corona Borealis mungkin hanyalah bayangan yang dilemparkan oleh salah satu relik kosmik purba ini. Kita tidak melihat senar itu sendiri, tetapi kita melihat konsekuensi gravitasinya, kumpulan galaksi kolosal yang dikumpulkannya di sekitarnya. Teori ini sangat elegan karena tidak hanya menjelaskan ukuran tembok yang masif, tetapi juga bentuknya yang memanjang dan menyerupai untayan. Selain itu, keberadaan senar kosmik diprediksi oleh beberapa versi teori senar dan teori penyatuan besar lainnya yang berusaha menyatukan semua gaya fundamental alam. Menemukan bukti keberadaan mereka akan menjadi terobosan besar dalam fisika. Sampai saat ini, senar kosmik masih murni objek hipotetis. Pencarian untuk mereka terus dilakukan, misalnya melalui analisis radiasi latar belakang kosmik atau dengan mencari efek lensa gravitasi spesifik. Namun, belum ada bukti meyakinkan yang ditemukan. Meskipun demikian, jika tembok besar itu nyata, ia bisa menjadi argumen pertama dan terkuat bahwa untayan eksotis dalam jalinan ruang waktu ini benar-benar ada. Jika hipotesis tentang tali kosmik, cosmic strings, terdengar terlalu eksotis, bersiaplah. Karena kita akan membahas ide yang jauh lebih mengejutkan. Bagaimana jika tembok besar Hercules Corona Borealis, HCBGW, bukanlah sekadar objek di dalam semesta kita, melainkan petunjuk adanya sesuatu yang lebih besar di luarnya? Bagaimana jika ini adalah bekas luka atau jejak yang tertinggal akibat interaksi dengan dunia lain? Alur pemikiran ini membawa kita ke ranah salah satu konsep paling mencengangkan dalam fisika modern, teori multiverse. Gagasan bahwa semesta kita bukanlah satu-satunya, melainkan hanya satu dari jumlah tak terbatas semesta lain yang membentuk multiverse yang agung, telah lama diperdebatkan oleh fisikawan dan filsuf. Ada beberapa versi dari teori ini. Misalnya, teori inflasi abadi, eternal inflation, berpendapat bahwa Big Bang yang melahirkan dunia kita bukanlah peristiwa tunggal. Inflasi kosmik, periode perluasan super cepat di saat-saat awal, bisa terjadi terus-menerus, menghasilkan gelembung semesta baru yang tak ada habisnya, masing-masing dengan hukum fisika sendiri. Gelembung-gelembung semesta ini dapat mengembang, tanpa menyadari keberadaan satu sama lain. Tetapi bagaimana jika dua gelembung ini pernah bertabrakan, atau sekadar melintas sangat dekat di masa lalu yang sangat jauh? Peristiwa semacam itu pasti meninggalkan jejak. Tarikan gravitasi dari semesta tetangga bisa saja meninggalkan cep kuat di semesta kita, menyebabkan gangguan kepadatan materi yang masif. Tembok besar Hercules Corona Borealis dalam skenario ini bisa jadi adalah memar atau bekas luka dari kecelakaan lalu lintas kosmik yang terjadi miliaran tahun lalu. Gugusan materi raksasa ini mungkin terbentuk di sepanjang garis gangguan gravitasi yang ditinggalkan oleh semesta lain yang melintas. Versi lain datang dari teori string, atau lebih tepatnya perluasannya, M-teori. Dalam model ini, semesta 3 dimensi kita divisualisasikan sebagai membran, atau yang kita sebut brana, brain, yang mengambang dalam ruang multidimensi yang disebut volume, atau hiperekuang, hyperspace. Di hiperekuang ini, brana-brana lain, semesta paralel lain, bisa eksis. Meskipun biasanya mereka tidak berinteraksi, teori ini memungkinkan adanya tabrakan. Tabrakan semacam itu akan menjadi peristiwa yang dahsyat, mungkin memicu Big Bang baru. Namun, bahkan jika brana-brana tersebut hanya berdekatan, interaksi gravitasinya akan meninggalkan jejak. Tembok besar itu mungkin adalah titik di mana semesta brana kita tertekuk secara gravitasi oleh brana lain. Tentu ini terdengar seperti fiksi ilmiah murni. Kita tidak memiliki bukti langsung tentang keberadaan semesta lain. Ide-ide ini berada di ujung tombak fisika teoretis dan sangat spekulatif. Mengujinya secara eksperimental hampir mustahil.
Namun, konsep ini menarik karena menawarkan penjelasan potensial untuk fenomena yang tidak sesuai dengan model semesta standar. Jika kita melihat struktur di semesta yang tidak mungkin terbentuk karena alasan internal, sangat logis untuk mengasumsikan adanya pengaruh eksternal. Dan pengaruh eksternal apa yang lebih kuat daripada keseluruhan semesta lain? Jadi, saat kita melihat gugusan semburan sinar gamma yang jauh ini, kita mungkin sedang menyaksikan bukti tidak langsung pertama tentang keberadaan multiverse. Ini adalah pemikiran yang serentak menakutkan sekaligus memukau. Ini berarti dunia kita jauh lebih besar dan lebih kompleks dari apapun yang pernah kita bayangkan. Mari kita mundur sejenak dari teori-teori yang paling berani dan coba lihat bagaimana tembok raksasa ini bisa cocok dengan gambaran alam semesta yang sudah kita pahami. Tetapi dengan beberapa catatan penting, kita tahu bahwa materi yang kita lihat, yaitu bintang, gas, dan debu, hanya menyumbang sekitar 5% dari total massa energi alam semesta. Sekitar 27%-nya adalah materi gelap yang misterius, dan 68% sisanya adalah energi gelap yang jauh lebih misterius. Mungkin, kunci untuk mengurai struktur raksasa ini justru terletak pada komponen gelap inilah. Materi gelap adalah zat tak terlihat yang tidak memancarkan maupun menyerap cahaya, tapi keberadaannya terbukti lewat efek gravitasi. Zat inilah yang diyakini sebagai pemahat utama struktur skala besar alam semesta. Gumpalan materi gelap yang terbentuk di awal alam semesta menciptakan lubang gravitasi, yang kemudian menarik materi biasa atau materi barionik ke dalamnya, membentuk galaksi dan gugusan-gugusan galaksi. Jaringan kosmik, cosmic web yang kita amati pada dasarnya adalah kerangka terlihat yang dibangun di atas fondasi materi gelap yang tak kasat mata. Bagaimana jika tembok raksasa Hercules Corona Borealis hanyalah seutas filamen yang luar biasa besar dan padat dalam jaring materi gelap ini? Mungkin karena alasan tertentu, di wilayah ruang angkasa tersebut fluktuasi kepadatan materi gelap awal sangat tinggi. Hal ini memicu pembentukan filamen raksasa yang kemudian menarik sejumlah besar materi biasa. Dalam skenario ini, kita tidak memerlukan objek eksotis seperti tali kosmik atau tabrakan antar semesta. Kita tetap berada dalam kerangka model kosmologi standar, tetapi kita harus mengakui bahwa model tersebut memungkinkan fluktuasi yang jauh lebih ekstrim daripada yang kita duga. Ini memunculkan pertanyaan baru. Apa yang menyebabkan fluktuasi primordial raksasa semacam itu, Yu? Mungkin ini terkait dengan proses yang terjadi selama era inflasi, perluasan super cepat alam semesta pada sepersekian detik pertamanya. Bisa jadi inflasi tidak sehalus dan sehomogen yang kita yakini, dan malah meninggalkan semacam bekas luka berupa wilayah dengan kepadatan yang sangat tinggi. Di sisi lain, ada energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong alam semesta untuk berekspansi dengan percepatan. Sifatnya sendiri masih menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam fisika. Kita tidak tahu apakah energi gelap ini adalah konstanta kosmologi yang sifatnya tetap, seperti yang dihipotesiskan Einstein, atau apakah kepadatannya berubah seiring waktu. Pengaruh energi gelap ini melawan gravitasi. Ia meregangkan ruang, menghambat pertumbuhan struktur. Namun, jika di masa lalu, ketika alam semesta masih muda dan padat, pengaruh energi gelap lebih lemah, hal ini mungkin memberikan waktu dan peluang lebih besar bagi gravitasi untuk membentuk struktur super besar. Dengan demikian, mempelajari tembok raksasa dapat memberikan kita kunci untuk memahami sifat energi gelap. Jika kita bisa membuktikan bahwa struktur sebesar ini memang mungkin terbentuk, kita harus merevisi model evolusi alam semesta dan mungkin mengubah pemahaman kita tentang keseimbangan antara gravitasi dan energi gelap. Tembok raksasa ini bisa menjadi semacam dinamometer kosmik raksasa yang mengukur kekuatan komponen-komponen fundamental dunia kita. Hal ini menunjukkan bagaimana satu anomali dapat terhubung dengan misteri kosmologi terdalam. Untuk menjelaskannya, kita dipaksa untuk menyentuh segala hal, mulai dari sifat materi gelap, evolusi energi gelap, hingga momen-momen paling awal dari eksistensi alam semesta. Apa masa depan yang menanti misteri tembok besar Hercules Corona Borealis, HCB? Bagaimana kita bisa memverifikasi atau menyanggah keberadaannya secara definitif dan jika terbukti memahami sifat alaminya? Jawabannya terletak pada generasi teleskop dan program observasi mendatang yang menjanjikan revolusi dalam cara pandang kita terhadap kosmos. Masalah utama data yang ada saat ini, seperti yang telah kita bahas, adalah sifatnya yang tidak langsung. Kita melihat tembok ini berdasarkan pola sebaran semburan sinar gamma, bukan dari observasi langsung galaksi-galaksi penyusunnya.
Untuk mengakhiri perdebatan ini, kita perlu melakukan survei yang mendalam dan terperinci terhadap wilayah langit tersebut menggunakan teleskop paling canggih. Kita harus menyusun peta 3 dimensi sebaran galaksi di area itu untuk melihat apakah galaksi-galaksi tersebut benar-benar membentuk struktur yang sangat padat. Ini adalah tugas yang sangat besar. Area yang dimaksud membentang miliaran tahun cahaya. Galaksi-galaksi pada jarak sejauh itu sangat redup. Untuk dapat melihat dan mengukur jaraknya, demi memastikan bahwa mereka benar-benar berada dalam satu struktur yang sama, bukan hanya proyeksi acak, dibutuhkan ratusan hingga ribuan jam waktu pengamatan pada teleskop terbesar di dunia. Harapan besar dalam hal ini disematkan pada observatorium-observatorium baru. Misalnya teleskop luar angkasa James Webb J2ST dengan sensitivitasnya yang tak tertandingi di spektrum inframerah mampu menembus sudut-sudut terjauh dan berdebu di alam semesta awal. JWST dapat menerangi dugaan tembok tersebut dan mendeteksi galaksi-galaksi yang berada di dalamnya. Instrumen kunci lainnya adalah teleskop Euclid milik Badan Antariksa Eropa (ESA) yang memang dirancang khusus untuk memetakan struktur skala besar alam semesta. Misi utamanya adalah mempelajari energi gelap dan materi gelap dengan mengukur distribusi miliaran galaksi secara presisi. Meskipun program observasi utamanya mungkin tidak mencakup seluruh area tembok besar, datanya akan membantu kita memahami batas maksimal ukuran struktur yang secara fundamental mungkin ada di alam semesta. Di bumi, Observatorium Vera C. Rubin di Chili sedang bersiap untuk beroperasi. Teleskop ini akan melakukan survei selama 10 tahun terhadap seluruh langit selatan, menciptakan film paling mendalam dan terperinci tentang alam semesta. Datanya akan memungkinkan deteksi dan pemetaan miliaran galaksi, memberikan kita statistik yang belum pernah ada sebelumnya untuk mencari dan meneliti struktur-struktur yang sangat besar. Jika tembok besar Hercules Corona Borealis itu nyata, struktur serupa, meskipun mungkin skalanya lebih kecil, seharusnya juga ada di bagian langit lainnya. Survei langit di masa depan akan memungkinkan kita untuk menemukannya, yang akan mengonfirmasi bahwa alam semesta kita tidak sehomogen yang kita duga. Atau sebaliknya, jika tidak ditemukan, tembok besar ini akan terbukti sebagai anomali unik yang membuat misterinya semakin dalam. Selain itu, kemajuan juga diantisipasi dalam studi gelombang gravitasi dan radiasi latar belakang kosmik, RLBK. Jika tembok ini terbentuk akibat cosmic strings, tali kosmik, mereka mungkin meninggalkan jejak spesifik dalam polarisasi RLBK atau menjadi sumber kebisingan latar belakang gelombang gravitasi. Detektor gelombang gravitasi masa depan, seperti LISA, mungkin mampu menangkap sinyal samar dari alam semesta awal ini. Singkatnya, kita berdiri di ambang era baru dalam kosmologi. Misteri tembok besar adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bidang ini, dan instrumen untuk menjawab tantangan tersebut sudah dalam proses pembangunan. Mungkin dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, kita akan mendapatkan jawabannya. Dan apapun jawabannya nanti, itu akan mengubah pemahaman kita tentang kosmos selamanya. Mari kita kembali lagi ke inti permasalahan, prinsip kosmologi. Selama hampir seabad, prinsip ini telah menjadi pedoman utama bagi para kosmolog. Gagasan bahwa di skala besar, alam semesta terlihat seragam di mana saja dan ke segala arah, tidak hanya elegan tetapi juga sangat memudahkan. Prinsip ini memungkinkan ilmuwan untuk membangun model matematis yang relatif sederhana mengenai seluruh alam semesta, tanpa perlu merinci lokasi setiap gugus galaksi. Ibaratnya, seorang klimatolog bisa memodelkan iklim seluruh bumi tanpa harus memperhitungkan cuaca di setiap kota. Model-model yang didasarkan pada prinsip ini sangat sukses. Mereka berhasil memprediksi ekspansi alam semesta, keberadaan radiasi latar belakang kosmik, atau gema dentuman besar, serta rasio yang tepat dari unsur-unsur ringan, seperti hidrogen dan helium yang terbentuk di menit-menit awal kehidupan kosmos. Semua prediksi ini terbukti cemerlang melalui observasi. Rasanya kita sudah menemukan jalan yang benar untuk memahami cara kerja dunia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sains, alam semesta ternyata jauh lebih rumit dan menarik daripada model kita. Tembok besar Hercules Corona Borealis bukanlah retakan pertama, meskipun ini yang paling serius dalam fondasi prinsip kosmologi. Bahkan sebelum penemuannya, para astronom telah menemukan struktur lain yang tampaknya melampaui batas teoritis. Misalnya, pada tahun 2003, tembok besar Sloan ditemukan, membentang hampir 1,5 miliar tahun cahaya. Lalu, pada tahun 2013, ada kelompok kuasar raksasa,
sebuah gugus yang terdiri dari 73 kuasar dengan ukuran sekitar 4 miliar tahun cahaya. Setiap penemuan ini memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Para pendukung model standar berargumen bahwa ini hanyalah penyimpangan statistik yang terbesar yang mungkin terjadi, tetapi masih sesuai dengan gambaran umum fluktuasi acak. Mereka menganalogikannya, jika Anda melempar koin berkali-kali, cepat atau lambat Anda akan mendapatkan 100 kali gambar berturut-turut. Ini tidak melanggar hukum probabilitas, ini hanya kejadian langka. Namun, dengan munculnya tembok besar Hercules Corona Borealis yang ukurannya beberapa kali lipat dari rekor sebelumnya, argumen ini semakin melemah. Ini bukan lagi 100 gambar berturut-turut, tapi 1000. Pada titik tertentu kita harus mengakui bahwa mungkin koin itu curang. Bagaimana jika alam semesta sebenarnya tidak homogen pada skala terbesar? Bagaimana jika gelembung yang dapat kita amati dengan diameter 93 miliar tahun cahaya hanyalah bagian kecil dan mungkin tidak representatif dari meta semesta yang jauh lebih besar? Mungkinkah kita hidup di wilayah dengan kepadatan yang sangat tinggi, sementara wilayah lain mungkin jauh lebih kosong atau sebaliknya lebih terstruktur? Jika kita meninggalkan prinsip kosmologi, dampaknya akan sangat besar. Ini berarti model alam semesta kita saat ini hanyalah perkiraan lokal dan kita tidak bisa dengan yakin memperluas kesimpulan kita ke seluruh alam semesta secara keseluruhan. Ini akan mempersulit segalanya, mulai dari perkiraan usia alam semesta, komposisinya, hingga masa depannya. Ini setara dengan revolusi Kopernikus. Saat itu kita menyadari bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Sekarang mungkin kita harus menyadari bahwa bagian alam semesta kita ini juga tidak bersifat khas atau rata-rata. Ini adalah pemikiran yang menakutkan, namun juga membebaskan. Ini membuka ruang bagi ide-ide dan teori-teori baru yang sama sekali berbeda. Mungkin tembok besar ini adalah kunci untuk pemahaman yang lebih dalam tentang posisi kita di kosmos. Agar kita bisa lebih memahami betapa revolusionernya penemuan tembok besar ini, mari kita lakukan perjalanan singkat ke dalam sejarah pemetaan alam semesta. Selama ribuan tahun, peta kosmos bagi manusia hanya bersifat 2 dimensi. Para astronom kuno memetakan bintang dan rasi bintang pada atlas langit, membayangkan mereka sebagai titik-titik di atas bola kristal angkasa. Terobosan besar terjadi di awal abad ke-20 ketika para ilmuwan seperti Vesto Slipher dan Edwin Hubble berhasil mengukur jarak ke nebula yang jauh dan menyadari bahwa benda-benda itu ternyata adalah galaksi lain yang serupa dengan Bima Sakti kita. Alam semesta akhirnya mendapatkan dimensi ketiganya, kedalaman. Peta kosmos pun berubah menjadi 3 dimensi. Pada pertengahan abad ke-20, para astronom memulai survei langit sistematis pertama, berusaha memplot posisi ribuan galaksi ke dalam peta 3 dimensi ini. Hasil awalnya mengejutkan. Galaksi ternyata tidak tersebar secara acak. Mereka berkumpul membentuk kelompok dan gugusan. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, adalah bagian dari apa yang disebut gugusan lokal. Dan gugusan lokal ini merupakan anggota dari supergugus Virgo yang raksasa. Pada tahun 1940-an, Margaret Geller dan John Huchra melalui survei pergeseran merah galaksi membuat salah satu penemuan terbesar dalam kosmologi. Mereka menemukan tembok besar CFA2. Ini adalah struktur datar raksasa yang terdiri dari ribuan galaksi, membentang sejauh 500 juta tahun cahaya. Untuk pertama kalinya, menjadi jelas bahwa alam semesta memiliki struktur yang menyerupai busa sabun atau spons, terdiri dari tembok, datar, dan benang, filamen yang memanjang, yang mengelilingi daerah-daerah luas yang hampir kosong, yang disebut void. Penemuan ini melahirkan seluruh cabang baru astronomi, kosmografi, atau pemetaan struktur skala besar. Setelah penemuan itu, banyak penemuan lain menyusul. Project 2 Degree Field Galaxy Redshift Survey (DODF) dan Sloan Digital Sky Survey (SDSS) memetakan jutaan galaksi, menunjukkan jaring kosmik, cosmic web dalam semua kemegahannya. Tepatnya dari data SDSS pada tahun 2003, tembok besar Sloan Great Wall ditemukan, yang saat itu menjadi objek terbesar yang diketahui di alam semesta, membentang sepanjang 1,4 miliar tahun cahaya. Setiap penemuan ini memperluas batas pengetahuan kita, tetapi secara umum, semuanya masih sesuai dengan kerangka model kosmologi standar. Diperkirakan bahwa tembok besar Sloan adalah batas kebesaran, end of greatness, struktur terbesar yang secara fundamental dapat terbentuk.
Dan di tengah latar belakang ini, setelah puluhan tahun pemetaan yang teliti, muncullah tembok besar Hercules Corona Borealis. Ukurannya bukan hanya sedikit lebih besar dari rekor sebelumnya. Struktur ini 7 kali lipat lebih besar. Ini bukan sekadar langkah maju dalam pengetahuan. Ini adalah lompatan ke kategori yang sama sekali berbeda. Semua tembok besar sebelumnya, jika dibandingkan dengan struktur ini, terlihat tidak lebih dari sekadar pagar kecil. Penemuan ini menunjukkan bahwa sejarah pemetaan alam semesta masih jauh dari kata selesai. Kita mungkin mengira telah berhasil memetakan benua-benua utama, dan hanya tersisa detail garis pantai untuk diselesaikan. Namun, ternyata kita mungkin masih berlayar di teluk kecil, sementara di balik cakrawala menanti samudera baru yang belum terjamah, lengkap dengan pulau dan benua yang ukurannya tak terbayangkan. Ini mengingatkan kita akan kerendahan hati, bahwa alam semesta akan selalu mampu mengejutkan kita, dan bahwa penemuan yang paling mendebarkan mungkin masih belum terungkap. Mari kita coba visualisasikan formasi raksasa ini agar kita bisa benar-benar merasakan skalanya. Bayangkan galaksi kita, Bima Sakti. Ini adalah piringan yang terdiri dari ratusan miliar bintang dengan diameter 100.000 tahun cahaya. Sekarang, mari kita perkecil ukurannya hingga seukuran sebutir pasir. Dalam skala ini, galaksi besar terdekat kita, Andromeda, hanyalah butiran pasir lain yang berjarak 2,5 cm. Super gugus Virgo kita, yang berisi ribuan butiran pasir seperti itu, akan menjadi bola dengan diameter sekitar 1 meter. Dan sekarang, pada skala yang sama, coba bayangkan, dinding raksasa Hercules Corona Borealis. Struktur ini akan menjadi seutas benang yang terdiri dari butiran pasir dan bola tersebut, membentang sepanjang 10 km. 10 km. Struktur ini dibandingkan dengan galaksi kita, memiliki perbandingan skala yang sama besarnya, dengan perbandingan antara jarak ribuan kilometer dengan ukuran tubuh satu orang. Mari kita gunakan analogi lain. Diameter alam semesta yang dapat diamati adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya. Bayangkan, kita memampatkan seluruh alam semesta yang dapat diamati itu hingga seukuran bola dunia kita. Dalam skala ini, galaksi Bima Sakti, kita akan lebih kecil dari sebuah atom. Sementara dinding raksasa Hercules Corona Borealis akan menjadi struktur yang membentang dari Amerika Utara hingga Eropa, menyerupai pegunungan bawah laut raksasa. Penting untuk dipahami, ini bukanlah dinding yang monolitik atau padat. Ini bukan seperti susunan batu bata. Ini adalah kompleks yang terikat secara gravitasi, terdiri dari super gugus galaksi, yang di dalamnya sendiri merupakan gugusan dari gugusan galaksi. Di antara super gugus ini terdapat untayan raksasa gas panas, dan, yang paling mungkin, materi gelap. Sementara galaksi-galaksi di dalam struktur ini dipisahkan oleh jutaan tahun cahaya kekosongan. Baipamendau. Meskipun demikian, kepadatan materi di dalam struktur ini secara signifikan jauh lebih tinggi daripada rata-rata kepadatan di seluruh alam semesta. Jika kita bisa melakukan perjalanan melintasinya menggunakan pesawat luar angkasa, kita tidak akan melihat distribusi galaksi secara acak, melainkan konsentrasi yang jelas di sepanjang arah tertentu. Kita akan terbang melewati satu supergugus kaya raya ke supergugus lainnya, dan perjalanan dengan kecepatan mendekati cahaya ini akan memakan waktu 10 miliar tahun. Fakta mengejutkan lainnya adalah usianya, atau lebih tepatnya, pada zaman apa kita mengamatinya. Cahaya darinya membutuhkan waktu 10 miliar tahun untuk mencapai kita. Ini berarti kita melihatnya seperti saat alam semesta baru berusia 3,8 miliar tahun. Struktur ini sudah ada dalam bentuk raksasanya di masa lalu yang sangat jauh, bahkan saat tata surya kita belum mulai terbentuk. Hal ini membuat keberadaannya semakin misterius. Gravitasi memiliki waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyatukan struktur kolosal ini. Ini sama saja dengan menemukan gedung pencakar langit yang sudah selesai dibangun dalam foto-foto abad ke-19. Ini bukan hanya melanggar hukum fisika, tetapi juga melanggar gagasan kita tentang waktu dan kecepatan proses. Visualisasi skala sebesar ini membantu kita menjauh dari angka-angka kering dan merasakan kedalaman serta keanehan penuh dari penemuan ini. Ini adalah struktur yang menantang tidak hanya teori kita, tetapi juga imajinasi kita. Ini mengingatkan kita bahwa kosmos adalah tempat di mana realitas bisa jauh lebih fantastis daripada fiksi apapun yang kita buat. Bagaimana mungkin sebuah struktur raksasa bisa luput dari pengamatan begitu lama? Padahal, para astronom sudah puluhan tahun memindai langit menggunakan instrumen yang semakin canggih.
Jawabannya terletak pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah jaraknya yang sangat jauh. 10 miliar tahun cahaya itu sudah di tepi terjauh dari alam semesta yang bisa kita amati. Galaksi pada jarak sejauh itu sangat redup. Cahayanya melemah drastis dan meregang akibat pemuaian alam semesta, fenomena yang dikenal sebagai pergeseran merah. Untuk melihat galaksi-galaksi penyusun tembok ini, apalagi memetakan posisi tepatnya, kita membutuhkan teleskop paling mutakhir dan waktu eksposur yang sangat panjang. Kebanyakan survei langit tidak memiliki kedalaman yang cukup untuk melihat sejauh itu dengan detail. Faktor kedua adalah ukurannya yang masif di langit. Tembok raksasa ini membentang di sudut pandang lebih dari 70 derajat. Ini adalah wilayah yang sangat besar. Sebagai perbandingan, bulan purnama hanya menempati setengah derajat di langit. Artinya, tembok ini 140 kali lebih lebar dari piringan bulan yang terlihat. Tidak ada satupun teleskop yang dapat mencakup wilayah sebesar itu dalam satu kali jepretan. Untuk memetakannya, kita perlu menyusun mozaik dari ribuan foto terpisah. Ini menuntut sumber daya dan waktu pengamatan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, kebanyakan penelitian fokus pada area langit yang kecil tapi dalam, berharap menemukan hal menarik di sana. Gagasan untuk secara sengaja mencari struktur sebesar ini bahkan tidak terlintas di benak banyak ilmuwan, karena ukurannya dianggap bertentangan dengan teori yang ada. Faktor ketiga, seperti yang sudah kami sebutkan, penemuannya dimungkinkan berkat metode yang tidak konvensional, menggunakan semburan sinar gamma, gamma ray burst, sebagai indikator. Metode tradisional untuk mencari struktur skala besar didasarkan pada pemetaan galaksi itu sendiri. Proses yang andal, tetapi sangat lambat dan melelahkan, terutama pada jarak yang ekstrim. Sebaliknya, semburan sinar gamma sangatlah terang, terlihat dari jauh, dan memungkinkan kita untuk meraba alam semesta hingga kedalaman yang luar biasa dalam satu kali tindakan. Ini adalah semacam pendekatan cerdas yang memungkinkan kita melihat apa yang selama ini tersembunyi dari metode tradisional. Kita bisa katakan, tembok raksasa ini bersembunyi di depan mata kita. Bagian-bagiannya galaksi-galaksi yang terpisah itu pasti pernah tertangkap dalam banyak jepretan astronomi. Namun, tidak ada yang mampu menyatukan titik-titik yang terpisah ini menjadi gambaran utuh sampai munculnya instrumen yang tepat dan ide yang benar. Ini adalah kisah yang sangat berharga tentang pentingnya tidak hanya teknologi baru dalam sains, tetapi juga pendekatan baru dan kemauan untuk berpikir di luar kotak. Kadang-kadang, untuk melihat hutan, kita harus berhenti melihat pohon-pohon individual dan naik lebih tinggi, menggunakan sudut pandang yang baru dan tak terduga. Dalam kasus ini, semburan sinar gamma menjadi satelit yang memungkinkan kita melihat seluruh gambaran dan mengamati kontur benua kosmik yang belum pernah terlihat sebelumnya ini. Mari kita kembali membahas penjelasan-penjelasan alternatif dan mengkajinya lebih mendalam. Mungkinkah tembok besar ini hanyalah ilusi optik, semacam fata morgana kosmik yang menipu kita? Salah satu hipotesis tersebut berhubungan dengan fenomena lensa gravitasi. Menurut teori relativitas umum Einstein, objek masif seperti gugus galaksi dapat melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Cahaya dari objek yang lebih jauh saat melewati lensa ini akan dibelokkan dan terdistorsi. Akibatnya, kita mungkin melihat citra objek jauh tersebut menjadi membesar, terbagi dua, atau bahkan meregang membentuk busur. Sekarang, bayangkan jika di antara kita dan alam semesta yang jauh, tempat di mana semburan sinar gamma atau GRB terjadi, terdapat beberapa gugus materi gelap yang sangat masif, namun tak terlihat oleh kita. Gugus-gugus ini bisa berfungsi layaknya sistem lensa dan cermin yang rumit, yang mendistorsi distribusi GRB yang sebenarnya. Bisa jadi sebenarnya semburan-semburan itu tersebar merata. Namun, lensa gravitasi memfokuskan cahaya mereka dari berbagai area ke satu titik di langit kita, sehingga menciptakan ilusi adanya gugusan yang sangat padat. Ide ini memang menarik, tetapi ada kendalanya. Untuk menciptakan ilusi struktur yang ukurannya mencapai 10 miliar tahun cahaya, dibutuhkan konfigurasi lensa gravitasi yang sangat spesifik dan sangat tidak mungkin terjadi. Selain itu, pelensaan gravitasi biasanya meninggalkan distorsi khas pada citra objek yang seharusnya dapat dideteksi melalui analisis mendalam. Sejauh ini, distorsi seperti itu yang terkait dengan GRB belum ditemukan. Kemungkinan lain, seperti yang telah kita singgung, bukanlah ilusi, melainkan apa yang disebut bias seleksi, selection bias. Mungkin kita melihat lebih banyak GRB di arah tersebut bukan karena ada lebih banyak galaksi,
melainkan karena di sana ada lebih banyak galaksi jenis tertentu, di mana GRB terjadi lebih sering. Sebagai contoh, diketahui bahwa GRB panjang, jenis yang digunakan dalam penelitian ini, berkaitan erat dengan kematian bintang-bintang yang sangat masif. Bintang-bintang ini berumur pendek dan biasanya ditemukan di galaksi-galaksi dengan pembentukan bintang yang aktif dan metallicity rendah. Artinya, kandungan elemen yang lebih berat dari hidrogen dan helium di sana sangat sedikit. Bagaimana jika tembok besar itu bukan sekadar kumpulan materi yang padat, melainkan sungai gas primordial, di mana kondisi pembentukan bintang-bintang seperti itu sangatlah ideal pada era tersebut? Dalam skenario ini, total kepadatan materi di sana mungkin tidak anomali, namun ia disinari bagi kita oleh banyaknya GRB. Hipotesis ini terlihat lebih masuk akal dan lebih sulit untuk dibantah tanpa data tambahan. Untuk memverifikasinya, kita perlu melakukan studi langsung terhadap galaksi-galaksi di area tersebut. Kita harus melihat apakah galaksi dengan metallicity rendah dan laju pembentukan bintang yang tinggi memang mendominasi. Jika ini yang terjadi, maka misteri tembok besar akan berkurang aspek kosmologisnya dan menjadi lebih bersifat astrofisika. Ini tidak lagi menjadi tantangan bagi prinsip-prinsip fundamental, melainkan menjadi fitur yang menarik dan dapat dijelaskan dalam evolusi galaksi. Namun, jika ternyata galaksi-galaksi di sana normal-normal saja, hanya saja jumlahnya sangat banyak, maka kita kembali ke masalah awal, yaitu pelanggaran prinsip kosmologi. Itulah mengapa observasi di masa depan sangat penting. Mereka harus membantu kita membedakan antara ilusi dan kesalahan sistematis dari realitas yang sesungguhnya dan mungkin mengejutkan. Bayangkan saja kita hidup di alam semesta, di mana prinsip kosmologis sama sekali tidak berlaku. Seperti apa dunia semacam itu, dan apa implikasinya bagi kita? Jika alam semesta tidak homogen pada skala besar, itu berarti ada wilayah dengan sifat yang sangat berbeda. Gelembung yang kita amati mungkin hanyalah satu dari banyak provinsi dalam meta semesta raksasa. Mungkin kita berada di semacam megapolis kosmik, wilayah yang sangat padat, di mana galaksi-galaksi berdekatan. Sementara itu, miliaran tahun cahaya di luar sana mungkin terbentang gurun kosmik yang tak berujung, di mana kepadatan materi ribuan kali lebih rendah, dan galaksi sangat jarang ditemukan. Atau sebaliknya, mungkin wilayah kita ini hanyalah pelosok pedesaan yang tenang, sementara tembok besar hanyalah pinggiran dari pusat dunia yang sesungguhnya, tempat kepadatan dan struktur jauh lebih tinggi. Di alam semesta yang tidak homogen seperti ini, parameter kosmologis fundamental yang kita ukur mungkin tidak bersifat universal, melainkan lokal. Ambil contoh konstanta Hubble yang mendeskripsikan laju perluasan alam semesta. Kita mengukurnya dengan mengamati galaksi-galaksi di sekitar kita. Tetapi, jika kita tinggal di wilayah dengan kepadatan tinggi, tarikan gravitasi lokal mungkin sedikit memperlambat laju perluasan tersebut. Sementara di wilayah yang lebih kosong, alam semesta bisa meluas lebih cepat. Menariknya, skenario ini dapat membantu menyelesaikan salah satu kontradiksi utama dalam kosmologi modern, yang dikenal sebagai ketegangan Hubble. Mungkin saja nilai-nilai konstanta yang diukur dengan metode berbeda tidak cocok, karena mereka mengukur laju perluasan di tempat dan pada era yang berbeda. Terlebih lagi, jika alam semesta bersifat anisotropik, artinya sifat-sifatnya bergantung pada arah, ini juga akan membawa konsekuensi besar. Misalnya, hukum fisika atau konstanta dasar bisa sedikit berbeda di arah yang berbeda. Ini terdengar seperti gagasan sesat, tetapi beberapa ilmuwan sudah mencari anomali semacam ini, misalnya dalam struktur halus spektrum kuasar yang jauh. Sejauh ini belum ada bukti meyakinkan. Hidup di alam semesta yang tidak seragam akan jauh kurang dapat diprediksi. Kita tidak bisa yakin bahwa hukum-hukum yang ditemukan di laboratorium kita yang berukuran 93 miliar tahun cahaya ini akan bekerja sama di wilayah lain yang tidak dapat kita jangkau. Ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang sifat ilmu pengetahuan itu sendiri dan batas-batas pengetahuan kita. Posisi kita di alam semesta dalam kasus seperti ini bisa diibaratkan seperti posisi penduduk pulau kuno. Dia telah mempelajari pulaunya dari ujung ke ujung, mengenal setiap batu dan pohon, dan berpikir bahwa dia telah memahami semua hukum alam. Tetapi dia tidak tahu bahwa di seberang lautan terdapat benua lain dengan tumbuhan, hewan, dan bahkan iklim yang berbeda.
Tembok besar Hercules Corona Borealis mungkin adalah pantai yang jauh itu, yang samar-samar terlihat di cakrawala, yang mengisyaratkan kepada penduduk pulau itu bahwa dunianya jauh lebih besar dan beragam daripada yang dia pikirkan. Hal ini memaksa kita untuk bersikap lebih rendah hati dalam klaim kita mengenai pemahaman alam semesta secara menyeluruh. Kita harus siap bahwa di balik tikungan berikutnya, mungkin ada penemuan paling luar biasa yang akan memaksa kita untuk meninjau kembali semua yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Saat kita membahas teori-teori eksotis seperti senar kosmik atau multisemesta, penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekadar fantasi para ilmuwan. Ide-ide ini muncul di garis depan fisika teoretis dalam upaya untuk memecahkan masalah pemahaman terdalam kita tentang dunia. Mari kita lihat lebih dekat dari mana asal ide-ide ini. Teori senar kosmik, misalnya, adalah konsekuensi alami dari banyak model penyatuan agung, grand unification. Para fisikawan sudah lama mendambakan teori tunggal yang dapat menjelaskan keempat gaya fundamental alam, yaitu gravitasi, elektromagnetisme, interaksi nuklir kuat, dan interaksi nuklir lemah, sebagai manifestasi dari satu kekuatan yang utuh. Diyakini bahwa pada kondisi energi super tinggi di alam semesta awal, gaya-gaya ini tidak dapat dibedakan. Ketika alam semesta mendingin, simetri ini terpecah atau dilanggar, menyebabkan gaya-gaya tersebut memisahkan diri satu sama lain. Seperti yang telah kita bahas, transisi fase semacam itu berpotensi melahirkan cacat topologis, termasuk senar kosmik. Dengan demikian, jika teori penyatuan agung terbukti benar, maka keberadaan senar kosmik hampir tidak terhindarkan. Dan jika tembok besar galaksi adalah jejak dari keberadaan senar ini, maka ia menjadi bukti tidak langsung dari keseluruhan gambaran fisika yang luar biasa ini. Ia menghubungkan dunia struktur galaksi raksasa dengan dunia partikel subatomik dan gaya fundamental. Mengenai multisemesta, ide ini juga memiliki dasar teoretis yang kuat. Konsep multisemesta inflasi, misalnya, berasal dari teori inflasi kosmik, yang saat ini merupakan penjelasan terbaik untuk banyak sifat alam semesta kita, seperti kerataan dan kehomogenannya. Ya, kehomogenan yang sama, yang justru diragukan oleh tembok besar galaksi. Menurut teori, setelah dimulai, inflasi mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Inflasi berhenti di wilayah-wilayah tertentu, menciptakan semesta gelembung, bubble universes, seperti milik kita, tetapi terus berlanjut di ruang di antara mereka, meregangkannya dan menghasilkan semesta-semesta baru. Gambaran yang disebut inflasi abadi, eternal inflation ini adalah hasil alami dari persamaan yang mendeskripsikan inflasi. Versi lain, multisemesta dari teori senar, juga bukan sekadar fiksi belaka. Agar secara matematis konsisten, teori senar memerlukan adanya dimensi ruang tambahan yang tersembunyi. Geometri dimensi tersembunyi ini bisa bermacam-macam. Setiap kemungkinan keadaan geometri ini, yang diperkirakan mencapai 10⁵500, dapat sesuai dengan semesta terpisah dengan rangkaian hukum dan konstanta fisika yang berbeda. Alam semesta kita hanyalah salah satu dari lanskap kemungkinan yang tak terbatas ini. Tentu saja semua ini masih berada dalam ranah matematika dan hipotesis. Masalahnya, teori-teori ini beroperasi pada skala energi dan dimensi yang tidak terjangkau oleh eksperimen kita saat ini. Kita tidak bisa membangun akselerator untuk menguji teori penyatuan agung atau melihat ke semesta lain. Itulah mengapa kosmologi menjadi laboratorium yang unik. Anomali seperti tembok besar galaksi bisa menjadi satu-satunya jendela tempat kita dapat mengintip dunia fisika baru ini. Mereka mungkin adalah fosil yang membantu kita merekonstruksi tampilan dinosaurus yang hidup di era eksotis alam semesta awal. Hal inilah yang membuat studinya sangat menarik dan penting. Mari kita ajukan satu pertanyaan penting lagi. Bagaimana sebenarnya berbagai struktur raksasa yang kita temukan di alam semesta ini saling berhubungan? Apakah tembok raksasa Hercules Corona Borealis itu unik? Ataukah ia merupakan bagian dari gambaran global yang jauh lebih besar yang baru mulai kita pahami? Kita sudah membahas tembok raksasa Sloan dan grup kuasar raksasa. Ada juga kandidat lain untuk struktur berskala super besar, misalnya cincin GRB, cincin semburan sinar gamma. Struktur melingkar dari 9 semburan sinar gamma dengan diameter lebih dari 5 miliar tahun cahaya. Atau supergugus Laniakea yang mencakup galaksi kita sendiri,
sebuah wilayah yang terikat secara gravitasi berdiameter lebih dari 500 juta tahun cahaya. Semua objek ini menunjukkan bahwa pada skala ratusan juta hingga miliaran tahun cahaya, alam semesta memiliki struktur hierarkis yang sangat kompleks. Galaksi berkumpul menjadi grup, grup menjadi gugus, gugus menjadi supergugus, dan supergugus ini membentuk filamen, untaian, dan tembok, menciptakan apa yang kita sebut jaring kosmik. Model kosmologi standar pada dasarnya mampu menjelaskan hierarki ini dengan baik, tetapi hanya sampai batas tertentu. Tembok raksasa Hercules Corona Borealis menyimpang dari pola ini, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari struktur lainnya. Salah satu kemungkinan yang menarik adalah bahwa semua struktur ini mungkin saling terhubung. Bisa jadi jaring kosmik tidak hanya memiliki satu, melainkan beberapa tingkatan hierarki. Apa yang selama ini kita anggap sebagai untaian terbesar mungkin hanyalah serat-serat halus dalam kabel yang jauh lebih tebal. Tembok raksasa HCB bisa jadi adalah salah satu kabel utama itu, sementara struktur raksasa lainnya hanyalah bagiannya atau formasi tetangga yang kurang menonjol. Gagasan ini membawa kita pada konsep yang disebut alam semesta fraktal. Fraktal adalah struktur serupa diri, self-similar, yang terlihat sama pada skala yang berbeda. Bayangkan kepingan salju, setiap lengannya mereplikasi bentuk umum seluruh kepingan salju, dan setiap ranting kecil pada lengan mereplikasi bentuk lengannya sendiri. Pada tahun 70-an dan 80-an, beberapa kosmolog berteori bahwa alam semesta mungkin tersusun berdasarkan prinsip fraktal. Distribusi galaksi dalam gugus mirip dengan distribusi gugus dalam supergugus, dan seterusnya tanpa batas atas. Di alam semesta semacam itu tidak akan ada batas atas ukuran struktur, dan prinsip kosmologi akan menjadi tidak berlaku. Namun, observasi yang lebih baru dan akurat, seperti survei Sloan, menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi. Pada skala di atas beberapa ratus juta tahun cahaya, struktur fraktal seolah-olah terputus, dan alam semesta menjadi homogen, seragam. Tapi penemuan tembok raksasa HCB memaksa kita untuk kembali mempertimbangkan ide ini, meskipun dalam bentuk yang dimodifikasi. Mungkin alam semesta tidak sepenuhnya fraktal, tetapi ia juga tidak menjadi sepenuhnya homogen. Bisa jadi ada tingkatan hierarki yang terpisah-pisah, dan kita baru saja menemukan level yang paling atas dari semuanya. Ini berarti bahwa kosmos kita jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Ia bukan hanya spons yang seragam, melainkan sebuah konstruksi berlapis-lapis dan rumit, yang hukum-hukumnya masih harus kita pahami. Dan setiap superstruktur baru yang ditemukan adalah satu lagi fragmen dari teka-teki raksasa yang sedang kita coba susun. Dampak apa yang ditimbulkan penemuan tembok besar ini dan segala perdebatan yang mengikutinya terhadap para ilmuwan itu sendiri? Bagaimana pengaruhnya pada sisi kemanusiaan dari sains? Ini adalah contoh sempurna bagaimana proses ilmiah bekerja dalam praktik. Ini bukanlah jalan mulus dari ketidaktahuan menuju pengetahuan, melainkan jalur yang bergejolak, penuh perdebatan dan kontradiksi. Di satu sisi, ada kelompok ilmuwan yang berhasil membuat penemuan ini. Mereka sangat yakin dengan kebenaran temuan mereka. Mereka telah melakukan banyak uji coba dan mempublikasikan hasilnya di jurnal-jurnal yang ditinjau sejawat. Bagi mereka, tembok besar adalah realitas yang menuntut penjelasan. Mereka kemungkinan merasa seperti penemu sejati yang telah melihat sesuatu di balik cakrawala yang akan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Mereka siap membela pandangan mereka di berbagai konferensi, dalam artikel-artikel ilmiah, dan dalam perdebatan sengit dengan kolega. Di sisi lain, ada komunitas ilmiah yang secara alami cenderung konservatif, dan itu bagus. Sains tidak seharusnya menerima begitu saja setiap klaim yang sensasional. Tugasnya adalah mempertanyakan, memverifikasi, dan memverifikasi ulang. Kaum skeptis ini tidak selalu bertujuan untuk membantah penemuan tersebut. Mereka hanya ingin memastikan bahwa temuan itu valid dan dapat diandalkan. Mereka menyoroti kekurangan dalam metodologi, menyajikan penjelasan alternatif, dan menuntut konfirmasi baru yang independen. Proses ini memang bisa sangat membuat frustrasi bagi para penemu. Namun, ini mutlak penting demi kesehatan ilmu pengetahuan. Ini berfungsi sebagai semacam filter yang menyaring kesalahan, kebetulan semata, dan kesimpulan yang tergesa-gesa, hanya meloloskan fakta-fakta yang paling kuat dan teruji. Di antara dua kutub ini, terdapat mayoritas ilmuwan yang mengambil sikap menunggu dan melihat. Mereka mengakui bahwa penemuan ini menarik, bahwa ini mungkin mengindikasikan adanya masalah dalam model standar, tetapi mereka belum siap untuk menulis ulang buku teks sampai bukti yang jauh lebih kuat muncul.
Mereka mengikuti diskusi dengan saksama, menantikan data baru, dan bahkan mungkin merencanakan observasi di masa depan yang diharapkan bisa mengungkap misteri ini. Kisah ini juga menyoroti betapa pentingnya pendekatan interdisipliner dalam sains modern. Penemuan ini dilakukan oleh para astrofisikawan observasional, tetapi untuk menjelaskannya, kita membutuhkan para ahli teori yang bekerja di bidang kosmologi, fisika partikel, bahkan teori string. Kita butuh ahli statistik untuk menilai validitas data. Kita butuh insinyur untuk membangun teleskop baru yang lebih canggih. Misteri tembok besar ini menyatukan upaya ratusan orang dari beragam disiplin ilmu. Dan tentu saja, penemuan semacam ini memicu minat besar dari publik luas. Ini menggugah imajinasi, memaksa kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar. Bagaimana alam semesta terbentuk, apakah kita sendirian, dan apa yang ada di luar batas pengetahuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa sains bukanlah sekumpulan fakta kering dalam buku teks, melainkan petualangan yang hidup, menarik, penuh misteri, dan kejutan tak terduga. Bahkan jika pada akhirnya tembok besar ini ternyata hanyalah artefak statistik, perdebatan yang ditimbulkannya sudah memberikan manfaat besar, memaksa para ilmuwan untuk meninjau kembali model mereka dan mengembangkan metode baru untuk menguji prinsip kosmologi. Mari kita coba menengok jauh ke masa depan. Dalam semesta yang terus mengembang, bagaimana nasib struktur raksasa seperti tembok besar Hercules Corona Borealis? Sepertinya, alam semesta kita akan berakhir dalam kesepian dan usia tua yang dingin. Energi gelap, sebuah kekuatan misterius yang mendorong galaksi-galaksi menjauh, akan semakin mendominasi seiring waktu. Saat ini pun, kita sudah mengamati bahwa galaksi-galaksi yang jauh menjauhi kita dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ini tidak melanggar teori relativitas, karena yang mengembang adalah ruang itu sendiri. Artinya, kita hidup dalam alam semesta yang memiliki cakrawala peristiwa atau event horizon. Cahaya dari galaksi-galaksi di luar cakrawala ini tidak akan pernah mencapai kita. Seiring waktu, karena percepatan perluasan, cakrawala ini akan semakin mendekat. Galaksi-galaksi yang kita saksikan hari ini akan satu persatu menghilang di baliknya. 100 miliar tahun dari sekarang, pengamat di galaksi kita hanya akan bisa melihat galaksi-galaksi dalam kelompok lokal kita yang terikat secara gravitasi dan tidak akan tercerai-berai. Semua galaksi lainnya akan lenyap dari pandangan, cahayanya akan ditarik sedemikian rupa oleh perluasan hingga menjadi tak terlihat. Alam semesta di luar kelompok pulau kecil kita ini akan menjadi hitam pekat dan kosong. Lalu, bagaimana dengan nasib tembok besar itu sendiri? Ia juga tidak akan bisa selamanya melawan kekuatan energi gelap yang tak terhindarkan. Meskipun gugusan super di dalamnya terikat secara gravitasi, kemungkinan besar struktur keseluruhannya tidak demikian. Jarak 10 miliar tahun cahaya terlalu jauh bagi gravitasi untuk menahannya sebagai satu kesatuan utuh. Oleh karena itu, percepatan perluasan ruang akan perlahan, namun pasti merobeknya menjadi berkeping-keping. Gugusan-gugusan super yang membentuk tembok itu akan mulai menjauhi satu sama lain, terbawa melampaui cakrawala kosmik. Triliunan tahun dari sekarang, tidak akan ada lagi jejak monumen raksasa ini. Ia akan larut dalam kehampaan yang terus mengembang. Ini adalah gambaran yang cukup melankolis. Kita hidup dalam epok atau era kosmologi yang sangat unik. Kita muncul di alam semesta cukup lambat sehingga galaksi dan bintang sempat terbentuk, tetapi cukup awal sehingga kita masih bisa melihat jejak Big Bang dan struktur kosmos yang agung. Peradaban masa depan, jika mereka muncul triliunan tahun dari sekarang, akan hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Mereka hanya akan melihat kelompok galaksi mereka sendiri dan akan mengira itulah seluruh alam semesta. Mereka tidak akan pernah tahu tentang Big Bang, radiasi latar kosmik, jaring kosmik, apalagi tembok besar Hercules Corona Borealis. Pengetahuan tentang asal-usul kita yang sebenarnya dan skala kosmos yang luar biasa besar akan hilang bagi mereka selamanya. Ini membebankan tanggung jawab khusus pada kita sebagai sebuah peradaban. Kita adalah saksi mata zaman keemasan kosmologi. Kita harus bergegas mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang dunia kita sebelum ia tersembunyi di balik tabir kegelapan abadi. Setiap penemuan baru, setiap peta baru tentang alam semesta adalah pesan dalam botol yang kita tinggalkan untuk masa depan yang jauh. Sebuah kesaksian tentang seperti apa sebenarnya alam semesta kita pada masa mudanya yang penuh gejolak. Sebagai penutup perjalanan kita, mari kita renungkan sekali lagi makna filosofis dari penemuan ini. Apa yang sebenarnya dikatakannya kepada kita tentang posisi kita di alam semesta dan tentang hakikat pengetahuan itu sendiri.
Sepanjang sejarah, manusia selalu berjuang menemukan tatanan di dunia sekitar kita. Kita mendambakan hukum yang sederhana dan elegan, yang dapat menjelaskan segala macam fenomena yang ada. Prinsip kosmologis adalah puncak dari pencarian tersebut. Prinsip ini menawarkan gambaran alam semesta yang nyaman dan dapat diprediksi. Sebuah tempat tanpa kekacauan, di mana aturan yang sama berlaku dimanapun, dan sudut tempat kita berada tidak lebih buruk atau lebih baik dari tempat lainnya. Namun, tembok besar Hercules Corona Borealis tanpa ampun menghancurkan ilusi yang indah ini. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa alam semesta tidak wajib memenuhi keinginan kita akan kesederhanaan dan ketertiban. Alam semesta bisa jadi aneh, asimetris, penuh anomali, dan pengecualian. Ia tidak diciptakan agar mudah kita pahami. Penemuan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati intelektual. Kita sering cenderung berpikir bahwa teori kita saat ini adalah kebenaran mutlak, mahkota pencapaian. Padahal sejarah sains menunjukkan bahwa setiap teori yang dianggap final pada akhirnya hanyalah sebuah pendekatan, sebuah anak tangga menuju pemahaman yang lebih mendalam. Teori Newton digantikan oleh teori Einstein, bukan karena Newton salah, melainkan karena teorinya hanya valid dalam batas-batas tertentu. Mungkin saja model kosmologis standar kita yang bertumpu pada prinsip kosmologis juga hanyalah pendekatan yang bekerja dengan baik pada skala kecil, yaitu beberapa miliar tahun cahaya, tapi mulai goyah ketika kita melihat lebih jauh. Tembok besar adalah jari telunjuk yang menunjuk pada batas pengetahuan kita saat ini. Ia seolah berkata kepada kita, di sini, melewati batas ini, dimulailah hal yang belum terjamah. Peta lama Anda tidak lagi berfungsi di sini. Ini saatnya bagi ide-ide dan penemuan-penemuan baru. Ini bukanlah alasan untuk berkecil hati, melainkan justru alasan untuk bergairah. Hal paling membosankan yang bisa terjadi dalam sains adalah jika kita telah menemukan semua jawaban. Misteri dan teka-teki adalah bahan bakar yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Dan tembok besar ini adalah salah satu misteri terbesar yang dihadapi kosmologi modern. Ia menjamin bahwa generasi astronom dan fisikawan berikutnya akan memiliki banyak pekerjaan menarik yang harus dilakukan. Akhirnya, penemuan ini memaksa kita untuk merasakan kembali keagungan dan skala kosmos. Kita hidup di planet kecil, di samping bintang yang tak istimewa, di salah satu dari ratusan miliar galaksi. Dan realitas kita ini hanyalah bagian dari sebuah struktur yang sendirinya merupakan detail kecil dalam konstruksi yang jauh lebih agung, yang ukuran dan sifatnya menantang imajinasi kita. Perasaan bahwa diri kita tidak signifikan di hadapan alam semesta mungkin menakutkan, tetapi ia juga bisa menginspirasi. Ini membebaskan kita dari kekhawatiran duniawi yang remeh dan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang benar-benar masif dan menakjubkan. Dan kita memiliki kesempatan unik, meskipun hanya untuk sekejap waktu keberadaan kita, untuk menyentuh misteri-misteri agung ini dan mencoba memecahkannya. Nah, perjalanan panjang dan tenang, kita menuju batas alam semesta yang teramati akhirnya akan berakhir. Kita telah menyaksikan bagaimana kilatan acak dari bintang-bintang yang jauh dan sedang sekarat menyatu membentuk gambaran yang luar biasa. Kita menemukan sebuah struktur yang begitu masif, sedemikian rupa hingga seharusnya ia tidak mungkin ada. Tembok besar Hercules Corona Borealis bukan sekadar kumpulan galaksi biasa. Ini adalah sebuah tantangan frontal terhadap pemahaman kita tentang alam semesta. Ia mempertanyakan prinsip fundamental kehomogenan, prinsip yang menjadi landasan seluruh kosmologi abad ke-20. Keberadaannya memaksa kita untuk mempertimbangkan ide-ide paling berani dan fantastis, mulai dari peninggalan sisa Big Bang dalam bentuk tali kosmik, hingga bekas luka tabrakan dengan alam semesta paralel. Mungkin ini hanyalah fata morgana statistik, kebetulan belaka, atau kesalahan dalam pengamatan. Atau mungkin ini adalah bukti nyata pertama bahwa alam semesta kita jauh lebih rumit, beragam, dan misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Sungguh sebuah kejutan, bukan? Kita mengira telah selesai menggambar peta dunia secara umum, namun ternyata di luar batas peta itu mungkin tersembunyi benua baru yang utuh. Kisah ini adalah gambaran sempurna tentang cara kerja sains. Ilmu pengetahuan tidak takut pada anomali, sebaliknya ia justru mencarinya. Karena teka-teki, objek-objek keliru seperti tembok besar inilah yang mendorong kita maju, memaksa kita merumuskan teori baru dan melakukan penemuan selanjutnya.
Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya, menyelami salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan alam modern. Saya harap perjalanan ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memberikan ketenangan bagi Anda. Jika Anda menyukai konten ini, mohon dukung terus kanal ini. Tekan tombol suka pada video ini, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kuliah pengantar tidur terbaru tentang rahasia alam semesta. Dan sekarang, sebelum Anda benar-benar terlelap, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Tulis di kolom komentar, teori mana yang menjelaskan sifat tembok besar ini, yang menurut Anda paling mungkin terjadi, atau setidaknya yang paling indah. Tali kosmik, multisemesta, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Selamat malam, dan semoga mimpi indah tentang dunia-dunia yang jauh.